pembelajaran tax planning kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perencanaan pajak penghasilan PPh pasal 23. Simak video berikut. Di video pembelajaran kali ini tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 23, materi yang akan kami jelaskan yaitu 1. Pajak penghasilan PPh pasal 23, yang kedua ada kontrak atau klausul perjanjian kerja dengan pihak lain yang mempunyai dampak PPh pasal 23, yang ketiga ada konflik dalam PPh pasal 23, yang keempat ada masalah withholding tax, yang kelima ada pengajuan SKB PPh pasal 23, dan yang terakhir adalah menghindari sanksi administrasi sehubung dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal atau dividen, bunga, royalti, dan lain-lain, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 23 adalah peraturan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23. Halo, nama saya Titi Widianti. Selanjutnya saya akan membahas tentang subjek dan tarif pajak penghasilan pasal 23, yaitu pihak-pihak yang menjadi subjek pajak PPh 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Yaitu, ada lagi tentang tarif pajak. Nah, tarif PPh pasal 23 ini secara umum adalah 15% dan 2%, seperti terdapat dalam UU Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Cipta Kerja. Lalu ada pengecualian subjek pajak. Nah, itu ada UU Pajak Penghasilan pasal 3 ayat 1 menyatakan tentang pengecualian subjek pajak pasal 23 yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Penjabat-penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat-penjabat lain dari negara asing, orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar pekerjaannya. 3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia jadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk peroleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman pada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Lalu yang keempat, ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 ini berdasarkan pasal 23 UU Pajak Penghasilan diantaranya ada A. Dividen, B. Bunga, C. Royalti, D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu ada E. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Lalu ada F. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya tentang perencanaan pajak, di mana apa itu perencanaan pajak? Nah, perencanaan pajak adalah suatu peristiwa di mana seorang wajib pajak diperkenankan untuk melakukan usaha meminimalkan perpajakan dengan cara yang sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menurut Justina Iren, Pranandari dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak, yaitu 1. Perhatikan data yang dimiliki. 2. Buat sebuah rencana atau lebih terkait dengan penghasilan yang menimbulkan besarnya pajak. 3. Penilaian terhadap penerapan perencanaan pajak. Yang keempat, melihat kesenjangan serta membenahi perencanaan pajak. Lalu yang kelima, memperbarui perencanaan pajak atau tax planning. Di sini saya akan membahas contoh kasus dalam perencanaan pajak PPh 23. Berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh 23, semisal adalah sewa alat, maka dapat dilakukan dengan cara metode gross up, di mana nilai penghasilan yang kita harapkan adalah bersih dengan telah memperhitungkan PPh 23. Sebagai contoh adalah PTX menyewakan alat berat dengan harga sewa adalah senilai 1 miliar. Untuk perhitungan sebelum ada tax planning dan setelah ada tax planning dapat dilihat di samping saya. Selanjutnya, klausul perjanjian kerja terkait PPh pasal 23. Klausul perjanjian kerja PPh pasal 23 terbagi menjadi 5. Yang pertama, objek perjanjian. Perjanjian ini dibuat antara nama pihak pertama dan nama pihak kedua untuk pengadaan jasa deskripsi jasa yang akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. Yang kedua, pemotongan pajak. Nama pihak pertama wajib memotong PPh pasal 23 dan setiap pembayaran dilakukan kepada nama pihak kedua sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tarif pemotongan adalah sebagai berikut: 2% untuk jasa tertentu, misalnya konsultasi, manajemen, 50% untuk royalti dan hadiah. Lalu yang ketiga adalah bukti potong. Setelah melakukan pemotongan, nama pihak pertama akan memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada pihak kedua dalam waktu 7 hari kerja setelah pemotongan dilakukan. Untuk yang keempat, tanggung jawab pajak. Nama pihak kedua bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika nama pihak kedua memiliki surat keterangan bebas atau SKB, maka pemotongan pajak tidak berlaku atau tidak perlu dilakukan dan SKB harus disampaikan sebelum pembayaran. Untuk yang kelima, sanksi dan penyelesaian sengketa. Apabila terjadi keterlambatan dalam pemotongan atau laporan, nama pihak pertama akan diberi sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Konflik PPh pasal 23 apa aja sih yang ada di dalam PPh pasal
salah kaprah pengenaan tarif, yang ketiga kelalaian pemungutan pajak, yang keempat keterlambatan penyetoran dan pelaporan, yang kelima sengketa diskon dan rabat, dan yang keenam penolakan surat keterangan bebas atau SKB. Masalah withholding tax yang ada pada PPh pasal 23. Yang pertama, tidak mengetahui adanya pemotongan PPh atas jasa penyedia jasa, sering tidak mengetahui adanya pemotongan PPh yang telah mereka berikan. Akibatnya, penyedia jasa merasa dirugikan karena nominal yang diterima tidak sesuai dengan perkiraan. Nah, yang kedua, tidak memiliki NPWP. Beberapa penyedia jasa tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang menyebabkan pemotongan pajak atas jasa yang diberikan menjadi lebih besar. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Nah, yang ketiga, keterlambatan penyetoran PPh pasal 23. Nah, ini sering mengalami keterlambatan. Jadi, PPh 23 harus dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, yang keempat, kurang bayar jika SPT surat pemberitahuan memiliki status kurang bayar. Wajib pajak perlu melengkapi dengan bukti penyetoran pajak. Pengajuan SKB PPh pasal 23. Surat keterangan bebas SKB PPh pasal 23 adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang memberikan izin kepada suatu perusahaan untuk tidak memotong pajak penghasilan atau PPh pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain. Nah, masa berlaku SKB ini ada jangka waktunya. Yang pertama, 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, yang kedua 4 tahun pajak untuk wajib pajak dalam bentuk CV, badan koperasi, dan firma. Dan yang ketiga, 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan dalam bentuk PT. Persyaratan mengajukan SKB PPh pasal 23 yaitu permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang dikenakan final sesuai PP nomor 46 tahun 2013 harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilannya. Permohonan SKB diajukan untuk setiap pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan harus ditandatangani oleh wajib pajak atau apabila ditandatangani oleh kuasa sesuai ketentuan pasal 32 Undang-Undang KUP harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Halo, saya Tisha Nisni. Saya akan menjelaskan syarat pengajuan SKB atau surat keterangan bebas PPh pasal 23, kemudian sanksi administrasi sehubungan dengan pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 23, serta bagaimana solusi mengatasi keterlambatan dalam pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 23. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat pengajuan SKB atau surat keterangan bebas PPh pasal 23. Nah, sebelum mengajukan SKB, pajak penghasilan, apa aja sih persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi wajib pajak dalam mengajukan SKB PPh pasal 23? Yang pertama itu, surat permohonan SKB yang sudah diisi secara lengkap. Yang kedua, sudah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan, tahun pajak terakhir sebelum tahun pengajuan SKB PPh pasal 23. Yang ketiga, memperkirakan pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak diajukan SKB serta informasi yang terutang. Keempat, peredaran usaha dan luar usaha pada tahun berjalan dan juga perkiraan usaha dan luar usaha dalam kurun waktu 1 tahun pajak. Yang kedua, membahas mengenai sanksi administrasi semua dengan pemotongan, pelaporan, dan juga penyetoran PPh pasal 23. Keterlambatan dalam pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi bagi pihak yang bertanggung jawab. Nah, diantaranya ada sanksi administrasi, ada denda, dan juga ada pemeriksaan pajak. Di sini sanksi administrasi yaitu keterlambatan penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat disetorkan. Dihitungnya itu dari batas waktu penyetoran hingga tanggal pembayaran. Yang kedua, ada denda selain bunga tersebut, ada juga denda sebesar 100.000 untuk setiap SPT masa PPh yang terlambat dilaporkan. Yang ketiga, ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat berujung pada temuan pajak tambahan serta nantinya ada saksi tambahan bila terdapat adanya temuan. Yang ketiga, membahas mengenai bagaimana sih solusi mengatasi keterlambatan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 23. Nah, untuk menghindari keterlambatan dan juga konsekuensi yang akan ditimbulkan dari keterlambatan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman, di mana pihak yang bertanggung jawab perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk batas waktu dan prosedur pemotongan serta penyetoran PPh pasal 23. Yang kedua, peningkatan efisiensi administrasi, yaitu dengan menyusun sistem administrasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pemotongan dan penyetoran dilakukan secara tepat waktu. Yang ketiga, ada pengelolaan keuangan yang baik, yaitu dengan mengelola arus kas dan keuangan perusahaan dengan baik sehingga dana untuk penyetoran pajak selalu tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube ini, dan kali ini akan membahas tentang perencanaan pajak penghasilan PPh pasal 24. Nah, kami dari kelompok 3 ada Atin Syahnisni, Naila Izati, Tasya Hanafi, Teti Dewi Dianti, dan Tresya Sugiarto. Maka dari itu, simak videonya ya. Halo, nama saya Teti Dewi Dianti. Selanjutnya saya akan membahas tentang PPh pasal 24. Di mana PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dalam tahun pajak yang sama. Pengertian PPh pasal 24 mengandung makna bahwa adanya sebuah peraturan yang dibuat oleh negara untuk wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari dalam dan luar negeri yang tidak terbebani oleh pajak berganda. Subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24. Subjek pajak penghasilan pasal 24 dikenakan terhadap wajib pajak
dalam negeri yang mempunyai penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan objek pajak penghasilan pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri dalam tahun pajak yang sama. Selanjutnya yaitu sumber penghasilan yang boleh dikreditkan, terbagi menjadi 3. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Untuk yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Untuk yang ketiga, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Batas maksimum kredit. Metode pengkreditan terbatas atau ordinary credit method adalah besaran kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPH. Perhitungan kredit pajak berpegang pada peraturan batas maksimum dengan mengambil minimal terendah dari yang pertama, jumlah pajak yang dibayar atau terutang luar negeri, yang kedua, penghasilan luar negeri atau PLN, dibagi PKP atau penghasilan kena pajak dikali PPh terutang, yang ketiga, jumlah pajak terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Rumus dari maksimum kredit pajak ialah penghasilan luar negeri dikali pajak terutang tahun berjalan dibagi dengan penghasilan kena pajak. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. Menurut PMK nomor 192/PMK-03/2018 tentang mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 192/PMK-03/2018. Pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit, diantaranya jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif. Yang kedua, jumlah PPh luar negeri. Yang ketiga, jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan PPh terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar PPh terutang tersebut. Yang kedua, jika penghasilan yang diperoleh berasal dari beberapa negara, maka perhitungan pajak luar negeri atau PPh pasal 24 dilakukan di masing-masing negara. Yang ketiga, dalam hal suami istri sebagai WPDN menghendaki secara tertulis perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri berdasarkan kehendak sendiri. Besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami atau istri ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit. Nah, yang keempat, dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri berasal dari trust, besarnya PPh luar negeri ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, sebesar pajak penghasilan atau bagian pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh WPDN. Dalam hal trust di luar negeri dikenai pajak penghasilan di tingkat trust. Sekian pembahasan materi dari kami, semoga ilmunya bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah bahas tentang PPh pasal 23 dan 24, dan sekarang kita lanjut bahas tentang PPh pasal 25 mengenai perencanaan pajak penghasilan. Pengertian dari PPh pasal 25 sendiri yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 25, yaitu besaran anggaran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak atau WP untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahun pajak SPT penghasilan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud pasal 22, dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, definisi PPh pasal 25 sendiri menurut ahli, yaitu menurut Zizki Aziz dalam bukunya, yaitu PPh pasal 25 adalah besaran angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember.
Untuk tujuannya adalah wajib pajak dapat membayar pajak secara mencicil alias dibayar setiap bulannya dan untuk meringankan WP dalam pembayaran perpajakan daripada harus dibayar sekaligus 1 tahun. Pada saat penyampaian SPT terdapat kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarkan sehingga muncul kewajiban untuk melakukan angsuran pajak pada saat tahun pajak berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas subjek, objek, neto PPh pasal 25. Untuk subjek pajak PPh pasal 25, wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan yang mempunyai penghasilan, semua penghasilan didapat di luar negeri. Untuk objeknya, objek PPh pasal 25, penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berasal dari dalam dan luar negeri. Untuk neto, dalam hal wajib pajak orang pribadi, penghasilan bruto dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, untuk penghasilan neto, Ruru Handayani dalam tulisannya menyatakan bahwa penghasilan neto adalah yang pertama, dalam hal wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi, hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan nama perhitungan penghasilan neto atau penyelenggaraan pembukuan. Namun hasil pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atau peredaran atau penerimaan bruto. Yang ketiga, untuk wajib pajak badan, penghasilan neto fiskal dihitung dari hasil hitungan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang keempat, yang berhak menghitung PPh pasal 25 dan perhitungan PPh pasal 25. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perhitungan besarnya pajak dalam tahun berjalan. Pasal 25 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu ada A. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. B. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. C. SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. D. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. E. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. F. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Selanjutnya, ada sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25, yaitu ada Peraturan Menteri Keuangan, di mana Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMA 03/2007 tentang tata cara pembayaran pajak dan penyetoran. Pasal 2 menyatakan bahwa tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 25 adalah tanggal 15 setiap bulannya berikutnya dan tanggal lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkena bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayarannya. Contohnya, pada bulan Maret 2019, angsuran pajak penghasilan pasal 25 harus dibayar paling lambat 15 April 2019 dan dilapor paling lambat tanggal 20 April 2019. Nah, peraturan Dirjen Pajak yaitu ada di nomor PER 22/PJ/2008 pada tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25. Pasal 3 ayat 1, pembayaran untuk itu Anda harus membawa surat setoran pajak atau SSP atau pejabat resmi lainnya yang dipersamakan dengan surat setoran pajak. Halo, saya Tinsa Disni. Saya akan menjelaskan mengenai tarif PPh pasal 25 dan juga perhitungan PPh pasal 25. Yang pertama akan membahas mengenai tarif PPh pasal 25. Sebenarnya tidak ada istilah jumlah tarif PPh pasal 25 karena PPh pasal 25 bukanlah pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Ringkasnya itu adalah PPh terutang yang harus dibayar ialah PPh pasal 29, sedangkan untuk PPh pasal 25-nya adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan yang terutang tersebut. Nah, rumusnya itu adalah besarnya PPh terutang PPh pasal 29 dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan angsuran pembayaran pajak. Kemudian untuk mengetahui hal tersebut dapat juga digunakan cara perhitungan yaitu PKP dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku dibagi sama 12 bulan. Selanjutnya nanti akan ditemukan cicilan PPh yang terutang yang harus dibayarkan tiap bulannya atau ini yang disebut dengan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Tarif jenis PPh pasal 25 untuk wajib pajak pribadi, pengusaha, atau badan tertentu ialah sebesar 0,75% dari jenis sepeda bruto per bulan dari masing-masing tempat usahanya. Pajak ini sifatnya final dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak.
Kemudian yang kedua, membahas mengenai perhitungan PPh pasal 25. Sesuai dengan aturan PPh pasal 25 ayat 1, besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulannya ialah sebesar PPh terutang menurut surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak dikurangkan dengan yang pertama PPh dipotong sesuai dengan pasal 21 dan pasal 23 serta PPh dipungut sesuai pasal 22. Yang kedua itu adalah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai pasal 25, kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Perhitungan PPh pasal 25. Yang pertama ada PPh pasal 25 ayat 1 yang berisi tentang PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja atau pasal 21, PPh yang dipungut oleh pihak lain atau pasal 22, PPh yang dipotong oleh pihak lain atau pasal 23, dan kredit PPh luar negeri atau pasal 24. Kemudian, besaran angsuran pajak dibagi 12 bulan. Apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan, maka besarnya angsuran bulanan dibagi 6 bulan. Yang kedua, ada PPh pasal 25 ayat 2 yang berisi tentang besar angsuran pajak pada bulan-bulan sebelum SPT tahunan. PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Yang ketiga, ada PPh pasal 25 ayat 4 yang berisi tentang jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besar angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Cara pembayaran PPh pasal 25. Dalam pembayaran angsuran PPh pasal 25, diperlukan kode billing terlebih dahulu. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing Ditjen Pajak atau DJP untuk suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Kode billing dapat diperoleh dengan aplikasi billing DJP di DJP online atau kode billing yang diterbitkan oleh perusahaan application service provider atau ASP dan perusahaan telekomunikasi. Wajib pajak dapat mengakses DJP online dan lakukan pengisian data berupa nama pokok wajib pajak atau NPWP, password, dan kode keamanan. Wajib pajak dapat memilih menu utama, pilih menu bayar, dan klik e-billing. Kemudian wajib pajak mengisi surat setoran elektronik dengan data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya, isi masa pajak sesuai masa pajak yang ingin dibuat kode billing. Klik buat kode billing, isi kode keamanan, dan klik submit. Selanjutnya akan ditampilkan surat setoran elektronik. Wajib pajak dapat memeriksa kembali dan melakukan pencetakan. Kemudian, kode billing akan otomatis terunduh. Wajib pajak dapat melihat nomor kode billing atau ID billing yang digunakan untuk pembayaran. Selanjutnya, wajib pajak dapat membayar pajak menggunakan kode billing melalui ATM, bank, internet banking, atau kantor pos. Perlu diingat kembali, pembayaran angsuran PPh pasal 25 paling lambat ialah tanggal 15 di bulan berikutnya.